6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kemudian bagaimana kemampuan komoditas yang mudah-mudahan pangan lokal bisa digunakan juga, termasuk menu-menu. Kan setiap daerah beda. Kalau misalnya di daerah gunung kita mau menemukan ikan agak susah dicari, tapi kalau di sini ikan mungkin mudah. Dalam rangka pilkada serentak di seluruh Indonesia, saya AOD Muhammad Samsul Kamar, Sultan Buton ke-41, dengan ini menghimbau. Saudara, selamat pagi. Dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau uji coba makan bergizi gratis. Dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024, Sultan Buton ke-41, Paduka Yang Mulia Laode Muhammad Syamsul Kamar mengeluarkan 3 poin imbauan demi suksesnya pesta demokrasi yang aman dan juga damai. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 15 November 2024, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau uji coba makan bergizi gratis. Terkait hal ini, Herul Mulku melaporkan. Segera semua kabupaten kota mempersiapkan. Nah, kita harus mempersiapkan. Salah satunya mempersiapkan kita tahu dulu bagaimana kita punya sebaran sekolah. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan uji coba makan bergizi gratis di TK Negeri Po 5, Kota Bau-Bau, Kecamatan Betoambari pada Kamis pagi. Satu paket makanan terdiri dari nasi, ayam, sayur, telur, pisang, dan susu kotak. Para guru dan anak-anak begitu antusias karena menjadi sekolah pertama di Kota Bau-Bau yang dipilih untuk uji coba makan bergizi gratis ini. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi mengatakan, kegiatan ini merupakan dukungan pemerintah daerah terhadap program yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Ia menyebutkan beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba, begitu juga di Kota Kendari. Sehingga saat ini Kota Bau-Bau juga memulainya di TK Negeri Po 5. Perintah Pak Presiden Prabowo, Pak Gubernur kemarin pada saat kita uji coba di Provinsi Sulawesi Tenggara di SMA, segera semua kabupaten kota mempersiapkan. Nah, kita harus mempersiapkan. Salah satunya mempersiapkan kita tahu dulu bagaimana kita punya sebaran sekolah, kemudian bagaimana kemampuan komoditas yang mudah-mudahan pangan lokal bisa digunakan juga, termasuk menu-menu. Kan setiap daerah beda. Kalau misalnya di daerah gunung kita mau menemukan ikan agak susah dicari, tapi kalau di sini ikan mungkin mudah. Begitu juga sayur-sayuran. Jadi kita uji coba ini untuk kita tahu kesiapan kita, termasuk kita tahu, oh begini pola dan menu yang akan kita persiapkan ke depan. Rasman Manafi berharap setelah uji coba ini, dalam waktu yang tidak lama, sekolah-sekolah lain pun di Kota Bau-Bau mulai melakukan hal yang sama, baik di jenjang SD dan SMP. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kecukupan gizi kepada anak-anak bangsa, mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Ia menambahkan, sesuai dengan perintah penjabat Wali Kota Bau-Bau, kegiatan ini akan digencarkan terus sampai di bulan Desember, sehingga di Januari 2025 sudah terbentuk dan terpola dengan baik. Untuk kita memulai pola asupan makan ini yang tujuannya sederhana sebetulnya untuk memberikan kecukupan gizi kepada peserta didik kita. Insya Allah hari ini baru PAUD, kita akan mulai selanjutnya sesuai dengan perintah Bapak Wali Kota sampai dengan Desember. Kita akan gencarkan terus kegiatan ini, mulai satuan pendidikan selanjutnya adalah sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama. Kita akan lakukan terus sehingga ini membentuk suatu pola dan kebiasaan. Sehingga pada Januari 2025 itu bukan menjadi suatu kegiatan yang baru, tapi ini adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan dan sudah terpola dengan bagus. Kedepan, lanjut Eko, pihaknya akan intens bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terkait kecukupan gizi menu makanan di setiap porsinya. Hal ini menyangkut kalori, karbohidrat, vitamin, dan lainnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024, Sultan Buton ke-41, Paduka Yang Mulia Laode Muhammad Syamsul Kamar mengeluarkan 3 poin imbauan demi suksesnya pesta demokrasi yang aman dan juga damai. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
dalam rangka pilkada serentak di seluruh Indonesia. Saya, Laode Muhammad Samsul Kamar, Sultan Buton Dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Sultan Buton ke-41 Paduka Yang Mulia Laode Muhammad Samsul Kamar mengeluarkan 3 poin imbauan demi suksesnya pesta demokrasi yang aman dan damai. Sultan Buton mengatakan pilkada merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah eks-Kesultanan Buton. Karena itu, Sultan mengimbau pertama seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara bijaksana pada 27 November 2024 agar dapat tercipta suasana yang damai. dalam rangka pilkada serentak di seluruh Indonesia. Saya, Laode Muhammad Samsul Kamar, Sultan Buton ke-41, dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah eks-Kesultanan Buton. 1. Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita menggunakan hak pilih kita secara bijaksana agar dapat tercipta suasana yang damai. Paduka Yang Mulia Laode Muhammad Samsul Kamar juga mengatakan perbedaan pilihan adalah keniscayaan dan hak masing-masing pribadi masyarakat. Karena itu yang kedua, Sultan mengimbau agar sesama masyarakat saling menghargai perbedaan pilihan tersebut. Sultan Buton ke-41 ini mengatakan terselenggaranya pilkada dengan baik merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, imbauan ketiga Sultan Buton agar seluruh masyarakat bersama-sama menyukseskan Pilkada Serentak tahun 2024. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah provinsi menggelontorkan anggaran 4 miliar lebih untuk rehab gedung di SMA Negeri 4 Bau-Bau. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. SMA Negeri 4 Bau-Bau keciprat anggaran 4 miliar lebih untuk rehabilitasi gedung dan pembangunan kantor para guru termasuk kepala sekolah. Proyek pembangunan gedung telah berjalan sejak September dengan target 100 hari kalender hingga Desember 2024. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bau-Bau Hasan mengatakan sumber anggaran rehabilitasi gedung ini bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan total 4,6 miliar rupiah. Hasan menjelaskan kondisi gedung sebelumnya rusak parah, sangat memprihatinkan karena bangunan retak ditambah atap bocor saat hujan turun. Bangunan tersebut, kata Hasan, sudah berusia sepertiga dekade sejak pembangunan awal sekolah tahun 1992 dan belum pernah direnovasi. Itu nanti akan jadi kantor. Jadi di sana itu ada ruang kepala sekolah, ada ruang wakil kepala sekolah, ada ruang tata usaha, ruang dewan guru dan aula. Oke, baik. Jadi ini 2 kontraktor. Satu kontraktor itu 4 miliar 800 juta. Kontraktor yang di bawah sana belum saya baca papan itunya, tapi kurang lebih 400 juta. 4,8 miliar. Termasuk kelas ini, 4,8 miliar itu termasuk yang 9 RKB tadi. Lanjut Hasan, konstruksi bangunan baru sesuai RAB 2 lantai dan lantai kedua akan difungsikan sebagai aula pertemuan guru dan kegiatan lainnya yang mengundang orang banyak. Anggaran tersebut selain untuk pembangunan kantor 2 lantai juga diperuntukkan untuk rehab total laboratorium kimia serta rehab biasa beberapa gedung seperti plafon dan atap hingga jendela untuk 9 ruang kelas belajar atau RKB di SMA Negeri 4 Bau-Bau. Diketahui SMA Negeri 4 Bau-Bau memiliki 920 pelajar terbagi dalam 32 kelas termasuk kelas pemilihan mata pelajaran. Waude Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. PJ Bupati Buton Selatan Ridwan Badala menyebut akan mengawal jalannya tahapan pilkada di Kabupaten Buton Selatan atau Busel. Hal itu berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri saat dia dilantik sebagai PJ Bupati. Ridwan Badala juga menyatakan di hari pertama berdinas di Buton Selatan, pihaknya telah juga mengadakan kunjungan kerja di Kecamatan Batu Atas dan pulau terluar di Kabupaten Buton Selatan.
Adapun juga informasi yang disampaikan, Ridwan bersama rombongan yang baru tiba di Kota Kendari juga akan mengecek langsung kesiapan logistik pilkada yang tersimpan di gudang logistik KPU. Baik itu logistik untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Sulawesi Tenggara serta bupati maupun juga wakil bupati Buton Selatan. Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga mengakui terkait suksesnya pilkada juga ditentukan oleh sikap netral yang ditujukan oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN di bumi Gajah Mada itu. Saudara, sebelum kita akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau uji coba makan gratis bergizi. Dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024, Sultan Buton ke-41 Paduka Yang Mulia Laode Muhammad Syamsul Kamar mengeluarkan 3 poin imbauan demi suksesnya pesta demokrasi yang aman dan juga damai. Pendengar, demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.